Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, satu ketika seorang sahabat itu bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, man ahakun nas bi husni sahabati?" Siapakah manusia yang paling berhak aku mencintainya? Lalu Nabi menyatakan, ummuka, ibu kamu. Waman ya Rasulullah, siapa lagi setelah ibu? Lalu Nabi mengatakan, ummuka, ibu kamu. Untuk yang kedua kali Rasulullah menyatakan itu. Lalu sahabat ini penasaran, waman ya Rasulullah, siapa lagi ya Rasulullah? Lalu yang ketiga Rasulullah menyatakan, ummuka, ibu kamu. 3 kali Rasulullah menyatakan ummuka, ummuka, ummuka. Maka sahabat itu penasaran, tanya, siapa lagi ya Rasulullah? Baru yang keempat Nabi menyatakan, abuka, bapak kamu. Hadirin sekalian, begitulah kemuliaan seorang ibu. Rasulullah menyatakan sampai 3 kali, sedangkan bapak cuma 1 kali. Timbul pertanyaan bagi kita, kenapa seorang ibu itu lebih dimuliakan daripada seorang ayah? Walaupun ayah itu juga orang yang mulia, tapi ibu didudukan lebih mulia dari seorang bapak. Hadirin sekalian, ada 3 pekerjaan seorang ibu yang tidak akan mampu dilakukan oleh seorang bapak. Dan pekerjaan itu tidak main-main, mengandung resiko yang besar. Termasuk pertaruhannya adalah nyawa. Itulah yang menyebabkan betapa kita sebagai seorang anak sangat sekali kita memberikan jasa kita, memberikan kasih sayang kita kepada seorang ibu. Dengan perantaranya kita hadir di alam dunia ini dengan perjuangan yang luar biasa beratnya, sampai seorang ibu mempertaruhkan nyawanya demi lahir seorang anak. Apa saja 3 pekerjaan itu? Yang pertama adalah mengandung. Mengandung itu selama kurang lebih 9 bulan, digendong di dalam perut kita seorang ibu dengan penuh kasih sayang. Kalau kita ngebayangin nih, kita punya anak atau kita punya adik, kita gendong setengah jam aja kita udah teriak-teriakan. Tapi seorang ibu itu menggendong bayinya itu 9 bulan lamanya di dalam perut. Ini satu pekerjaan yang luar biasa. Lalu yang kedua, pekerjaan seorang ibu yang kedua yang tidak mampu dilakukan oleh seorang bapak. Dan tidak akan mampu dan tidak akan mungkin. Apa? Melahirkan. Ya, melahirkan itu dengan susah payah, beresiko, mempertaruhkan jiwanya, mempertaruhkan nyawanya. Demi apa? Demi lahirnya seorang anak. Ibu rela melakukan segala galanya. Lalu yang ketiga adalah
menyusui anaknya yang lahir itu. Luar biasa. Dan susu yang paling bagus diakui oleh dunia kesehatan, dunia kedokteran adalah air susu ibu. Itulah kemudian seorang ibu ditempatkan lebih mulia dari seorang bapak, meskipun bapak itu juga mulia. Karena 3 pekerjaan yang dilakukan oleh seorang ibu yang tidak akan mungkin dilakukan oleh seorang bapak. Dan pekerjaan itu bukan main-main, berisiko, berat, susah payah itu dilakukan oleh seorang ibu. Oleh karena itulah tidak ada alasan bagi kita, semua kita ini yang masih ada kedua orang tua kita, atau satu di antara mereka yang masih ada, apalagi mereka dalam keadaan tidak berdaya di tempat itu, yang segala sesuatunya itu harus dibantu, dipapa, disuapin barangkali, dicebokin barangkali, karena memang kemampuannya sangat terbatas. Disitulah kesempatan bagi seorang anak untuk membalas jasa daripada ibunya yang telah melahirkannya. Kapan lagi? Gak ada istilah jijik, gak ada istilahnya kita malas, tidak ada istilahnya kita tidak melakukan kebaikan secara maksimal kepada orang tua kita, terutama kepada ibu kita. Jadi sekalian, bahkan satu ketika Rasulullah SAW dalam satu hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi menyatakan, rajima anpur rajul, rajima anpur rajul, sungguh merugi seseorang. Kata Nabi, siapa yang merugi? Orang yang mendapati, ya, orang yang mendapati kedua orang tuanya, abawahul kibar, dia masih mendapatkan kedua orang tuanya yang masih hidup, yang sudah tidak berdaya. Falan yutakhilahul jannah, kalau tidak menjadi penyebab anak itu mendapatkan surga dari Allah. Artinya ketika ada seorang ibu di tengah-tengah seorang anak sekarang ini yang tidak berdaya, jangan sampai seorang anak menyatakan ini beban orang tua, udah nggak bisa ngapa-ngapain, kalau bisa secepatnya mati. Jangan sampai itu terjadi. Karena apa? Ini orang tua yang sudah tidak berdaya itu adalah miftahul jannah, kuncinya surga. Itu Allah memberikan kesempatan kepada kita, maka hendaklah kita manfaatkan agar orang tua kita yang sudah tidak berdaya itu menjadi penyebab kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Ayo, mari sama-sama kita sayangi, kita dekati, kita belai kasih sayang orang tua kita yang sekarang ini dalam keadaan tidak mempunyai kekuatan dan daya apapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.